Hai guys, gimana nih kabarnya? Gini nih, untuk merayakan event Halloween, saya dan beberapa kreator akan menyajikan video review tentang anime-anime horor. Apa aja nih anime horornya? Penasaran kan? Yuk simak dan tonton sampai habis. Halo Pi, di sini Milio Pi, dan kita sudah masuk bulan Oktober yang tentunya selalu identik dengan hari Halloween. Nah, pastinya rekomendasi animenya pada serem-serem kan? Tapi di sini aku bakalan ngerekomendasiin anime horor yang sedikit berbeda, di mana anime horor tersebut terdapat genre romansnya. Lah, emang ada bang? Oh, ada dong. Jadi anime ini sendiri menceritakan tentang seorang siswa SMA dari Seikyo Private Academy yang bernama Teiji Nia, yang ternyata dia ini seorang anak indigo. Nah, pada suatu hari dia bertemu dengan seorang hantu cantik yang bernama Kanoe Yuko, yang ternyata dia sudah meninggal sejak 60 tahun lalu di sekolah tersebut. Yuko sendiri tidak ingat bagaimana dia meninggal dan memutuskan untuk meminta bantuan Teiji. Hubungan antara Teiji dan Yuko pun semakin dekat, dan dengan bantuan teman-teman Teiji, mereka menelusuri 7 misteri di sekolah tersebut. Judul dari anime ini sendiri adalah Tasugari Otome X Amnesia. Dan alasan aku merekomendasiin anime ini adalah karena anime ini cukup memorable bagi aku. Horornya sih nggak terlalu horor-horor banget ya. Ada porsi komedinya juga, misterinya juga seru, dan yang terpenting adanya drama dan romance yang beneran ngena banget. Jadi cukup rekomen bagi kalian yang nyari anime romance yang anti mainstream atau mungkin anime horor yang nggak terlalu menakutkan. Ya, kira-kira itu rekomendasi anime Halloween versi Milio. Mari kita lihat rekomendasi anime Halloween selanjutnya. Ya, jadi anime terhoror menurutku tuh berjudul Corpse Party, dan ceritanya tuh gini bro. Ada sekumpulan bocah SMA yang melakukan ritual persahabatan yang disebut Sachiko Ever After. Ritual tersebut dipercaya membuat persahabatan mereka akan menjadi lebih erat bro. Namun sayangnya hal itu malah berujung tragis karena membuat mereka terjebak di dalam dimensi lain dari sekolahnya. Di sepanjang cerita mereka diharuskan bekerja sama untuk menemukan jalan keluar serta mengungkap misteri dari kejadian ngeri tersebut cuy. Dan yang paling ngeri nih ya, ada banyak sekali adegan sadis dan pembunuhan berantai dalam anime ini bro. Bahkan hanya dengan 4 episode aja, yang nonton anime ini kebanyakan dibuat trauma karena atmosfer yang disajikan bisa menembus layar dan seolah kita bisa merasakannya sendiri. Ya, setidaknya itulah yang aku rasakan saat nonton anime ini bro. Dan sebenarnya kalian harus nonton sih, tapi kalau gak kuat nonton Kanokari aja lah. Oke, mending kita lanjut ke anime horor versi kreator selanjutnya. Ya, untuk anime horor yang gue pilih di spesial Halloween ini jatuh kepada anime yang berjudul Another. Anime yang sempat booming kembali di beberapa waktu kemarin itu cuy. Ya, meskipun level horornya itu nggak serem-serem amat sih ya kalau dibandingin sama Uzumaki, Shiki, ataupun anime horor lainnya. Tapi menurut gue story dan misteri di anime ini sih bagus banget cuy. Apalagi kalau lu baru mau nyoba nonton anime bergenre horor. Nah, ceritanya itu berawal dari seorang murid pindahan bernama Koichi Sakakibara yang baru masuk ke kelas 33. Tapi ya dari awal dia ini udah mulai ngerasa kalau kelas ini punya vibe yang aneh gitu cuy. Soalnya udah sepi, serem, dan ada satu cewek misterius yang duduk sendirian di pojok kelas. Namanya Mei Misaki. Ya, awalnya sih Koichi kira cewek itu cuma sekedar cewek pendiam gitu. Tapi makin lama makin terasa jelas kalau ada yang salah. Karena ternyata kelas 33 itu adalah kelas yang terkutuk cuy, dimana setiap tahunnya selalu ada murid atau orang di sekitar mereka yang tewas dengan cara yang nggak bisa dijelasin. Dan ternyata nih ya, kutukan itu muncul gara-gara aturan yang sudah dilanggar tanpa sengaja oleh beberapa siswa. Nah, di kelas ini ada satu murid yang sebenarnya udah meninggal cuy, tapi entah kenapa orang itu ada lagi di antara mereka gitu. Dan nggak ada yang sadar siapa orangnya. Ya, pokoknya realita, ingatan, dan kematian tuh rasanya tumpang tindih cuy. Ya, seperti di ingatan lu itu udah kenal dia ini sejak lama, tapi kenyataannya kalian baru bertemu di kelas ini. Nah, singkatnya begitu satu orang ngelakuin kesalahan kecil aja, efeknya bakalan fatal cuy. Mulai dari pipa besi yang jatuh menembus kepala, kaca yang pecah terus menyenyat leher, sampai payung yang jadi senjata maut. Ya, intinya Another ini bakal ngasih lihat lu tentang bermacam-macam emosi manusia cuy. Mulai dari rasa bersalah, merasa benar sendiri, dan gimana reaksi mereka waktu dihadapkan sama kematian yang nggak bisa mereka hindarin. Tapi bang, nggak seru sih kalau nggak ada ecchinya. Ya, kalau lu mau cari yang ada ecchinya, gua tambahin satu anime lagi nih coy. Judulnya itu My Pico. Ya, gua jamin pasti horor dan ada ecchinya coy. Banyak malah.
Bahkan mungkin lu bisa sampai dibuat trauma atau fetish sejati lu bisa saja terbangkitkan gitu. So kalau lu tertarik, lu bisa langsung tonton aja 2 anime tadi ya coy. Dan sorry banget kalau video gue kelamaan. Ya gue Niki dari Anime Kingdom. Mic-nya gue serahin ke kreator selanjutnya. Gimana wa? Bibuno Jidega Haji Marzeh. 全てが終わってしまった日の前夜、僕は夜更かしをした。Baiklah, balik lagi di channel Ankom. Kali ini kita masuk ke suasana yang pas banget buat bulan Halloween. Nuansa gelap, misterius, dan penuh ketegangan. Nah, untuk tema kali ini kita bakalan bahas salah satu anime yang bisa dibilang kombinasi sempurna antara horor, aksi, dan fanservice yang meledak-ledak, yaitu High School of the Dead. Anime ini bercerita tentang sekelompok siswa SMA yang harus bertahan hidup setelah wabah misterius mengubah manusia menjadi zombie yang haus darah. Dari awal, nuansa tegangnya sudah terasa banget. Kota penuh kacauan, jeritan di mana-mana, dan perasaan bahwa setiap detik bisa jadi detik terakhir untuk mereka. Yang bikin seram bukan cuman zombinya aja, tapi juga bagaimana anime ini menggambarkan kepanikan manusia saat dunia mulai runtuh. Tapi bukan High School of the Dead namanya kalau nggak bawa sesuatu yang lebih, yaitu hidup. Yap, anime ini penuh dengan fanservice yang berani banget. Mulai dari pakaian karakter perempuan yang ketat, gerakan kamera yang liar, sampai momen-momen memalukan, tegang, dan menggoda. Semua ini bikin tontonan ini punya sensasi sendiri, antara ngeri dan nikmat dalam waktu bersamaan. Jadi segitu aja untuk pembawaan dari Ankom. Sampai jumpa lagi di pembawaan saya selanjutnya. Sampai jumpa. Halo anime lovers, selamat datang di Anime Spot Indonesia. Di video kolaborasi spesial Halloween kali ini, admin Zulfi akan merekomendasikan anime berjudul Kotetsujo no Kabaneri. Anime ini bertema zombie apokalips dan berlatar di tahun sekitar akhir 1800-an dan awal 1900-an, di mana saat itu kereta api masih sangat eksklusif dan sering digunakan sebagai transportasi umum. Cerita awalnya berfokus pada seorang teknisi kereta bernama Ikoma, dan umat manusia bersembunyi di sebuah kota yang dikelilingi tembok besi bernama Kotetsujo. Zombie di dunia ini disebut Kabane dan memiliki ciri-ciri yang mudah dikenali, yaitu tubuh bersinar seolah terbakar dan jantung sekeras besi. Jika terkena gigitan Kabane, maka manusia biasa juga akan menjadi Kabane. Nah, Ikoma memiliki ide untuk membuat senapan yang dapat menghancurkan jantung Kabane. Para prajurit yang bertugas membasmi Kabane disebut sebagai bushi. Saat para Kabane menyerang, warga harus evakuasi, sementara para bushi melindungi mereka. Ikoma yang saat itu ikut melawan serbuan Kabane berhasil menguji kekuatan senapannya. Namun tanpa sadar, ternyata tangannya sudah digigit oleh Kabane. Menolak untuk menjadi monster, Ikoma mencekik lehernya sendiri agar virus Kabane tidak menyebar ke otaknya. Dan tidak disangka ini berhasil, menjadikan tubuh Ikoma seperti Kabane, namun kesadarannya masih manusia. Ikoma pun menyebut dirinya Kabaneri. Nah, selain actionnya yang keren, anime ini juga mengangkat isu lain, seperti krisis pangan, gangguan kecemasan, hingga warga tanpa pemimpin yang jelas. Selain underrated, admin Zulfi juga merekomendasikan anime ini karena mengambil inspirasi dari anime Shingeki no Kyojin. Kotetsujo no Kabaneri juga digarap oleh studio yang sama dengan Shingeki no Kyojin, yaitu Wit Studio. Jadi, apa anime spesial Halloween versi kalian? Nah, sekarang mari kita dengarkan rekomendasi dari teman-teman anime lovers yang lain. これが僕と彼女の出会いだった。 Anime horor selanjutnya versi Janime adalah Dark Gathering. Kisah tentang pemuda yang bernama Keitaro yang terkena kutukan dan dia bertemu dengan seorang gadis cilik yang bernama Yayoi yang memiliki kekuatan supranatural, yaitu bisa melihat dan juga menangkap hantu.
perpaduan antara anime horor dan juga fantasi. Bayangkan, kalian tahu Pokemon kan? Ya, sama seperti Pokemon, hantu yang sudah dikalahkan oleh Yayoi itu akan ditangkap dan dijadikan senjata dia untuk melawan hantu-hantu selanjutnya. Wah, nggak kebayang ya, si Yayoi ini bocil tapi OP, memiliki kekuatan supranatural yang dapat menghadapi musuh-musuh yaitu hantu. Wah, ini cerita yang sangat menarik. So, itu saja mungkin dari anime yang saya suka, anime horor. Jangan lupa tonton, judulnya Dark Gathering. Saya Janime, bye-bye, adios. Uzumaki Spiral into Horror. Sebuah kisah di mana kengerian tidak hanya menghantui, tetapi juga membelit setiap sudut kota. Uzumaki adalah salah satu karya Junji Ito yang paling terkenal. Ini adalah adaptasi anime yang sangat dinantikan oleh penggemar. Kisah berlatar di kota Kurozocho yang tenang. Namun, ketenangan itu perlahan terkoyak oleh serangkaian peristiwa aneh dan mengerikan yang berpusat pada satu motif sederhana, namun menakutkan. Spiral. Teror aneh mulai menghantui kota dalam bentuk spiral. Seorang gadis SMA bernama Kiri Goshima dan pacarnya Shuichi Saito berusaha mengungkap misteri di balik kutukan spiral ini. Kiri Goshima, seorang siswi SMA biasa dengan pengamatan yang tajam, mulai menyadari keanehan ini melalui pacarnya, Shuichi Saito. Shuichi yang biasanya tenang dan rasional, tiba-tiba menjadi sangat terganggu oleh obsesi aneh ayahnya terhadap bentuk spiral. Ayah Shuichi mulai mengumpulkan benda-benda spiral, mengamati cangkang siput dengan obsesif, hingga akhirnya perilakunya menjadi semakin tidak waras. Bahkan melakukan tindakan ekstrim yang melibatkan spiral pada tubuhnya sendiri, yang berujung pada kematian tragis dan mengerikan. Kematian ayah Shuichi hanyalah awal. Kutukan spiral ini bukanlah sekedar obsesi, melainkan entitas gaib yang merasuki dan mengubah realitas Kurozocho. Penduduk kota mulai mengalami transformasi fisik yang mengerikan, di mana tubuh mereka melengkung, rambut mereka menggulung menjadi spiral tajam, atau bahkan menjadi siput raksasa. Kelebihan dari Uzumaki adalah adaptasi yang setia dari manga aslinya, visual dan audio yang sangat mendukung suasana horor, dan alur cerita yang unik yang membuat penasaran. Dan untuk kekurangannya, mungkin beberapa adegan terlalu mengerikan bagi sebagian penonton, dan tempo cerita yang lambat di beberapa bagian. Kesimpulannya, Uzumaki Spiral into Horror adalah adaptasi anime yang sangat baik dari manga horor klasik kaya Junji Ito. Anime ini akan memuaskan penggemar horor dengan visual yang mengerikan, audio yang mencekam, dan alur cerita yang unik. Jika kamu adalah penggemar horor dan mencari sesuatu yang berbeda, Uzumaki Spiral into Horror adalah pilihan yang tepat. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan follow untuk video-video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.